Halo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ira Edu. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lagi latihan soal ya, atau latsol. P3K Kompetensi Teknis Guru Mata Pelajaran PPKN SMP. Ini adalah soal yang sering muncul masih tentang pembahasannya tentang pokok pikiran ya, tentang pokok pikiran. Baik, langsung saja kita pada soal yang pertama. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Interpretasi terapan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat pada kalimat yang bercetak tebal adalah titik-titik. A. Pemberian layanan BPJS. B. Pemberian layanan pendidikan KIF. C. Pemberian layanan keamanan Kamtibnas. D. Pemberian layanan internasional internet gratis. E. Pemberian bantuan sosial dari pemerintah seperti beras dan lain sebagainya. Baik, yang ditanyakan di soal di sini adalah interpretasi terapan ya. Interpretasi atau aplikasi interpretasi dari apa, yaitu dari kalimat yang bercetak tebal. Nah, kalimat yang bercetak tebal di sini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa di sini diterapkan atau aplikasinya lebih tepatnya di mana? Apakah pemberian layanan BPJS atau pemberian layanan pendidikan KIF atau pemberian layanan keamanan Kamtibnas atau layanan internasional internet gratis atau pemerintah pemberian bantuan sosial gitu ya, seperti beras dan lain sebagainya. Ini menurut kami kurang tepat. Yang ini pemberian layanan internasional internet gratis juga kurang tepat. Oke, ini kurang tepat. Oke, pemberian layanan pendidikan KIF Kartu Indonesia Pintar. Nah, karena di sini adalah berkaitan dengan cetak miringnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti ini yang berkaitan dengan bidang pendidikan, yaitu pemberian Kartu Indonesia Pintar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 2. Berikut yang bukan merupakan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang bukan merupakan pokok pikiran ya, yang bukan merupakan pokok pikiran. Kita lihat optionnya. Yang A, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang B, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang C, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang D, negara hendak mewujudkan persamaan dalam bidang ekonomi. Yang E, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan dari pokok pikiran. Ingat, pokok pikiran itu kan ada 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran. Masih ingat kan rumusnya? Rumusnya itu adalah 3, 5, 4, 1. Ini adalah Pancasila Pancasila ketiga. Ini pokok pikiran yang pertama, terus juga Pancasila sila kelima, ini adalah pokok pikiran kedua, Pancasila sila keempat adalah pokok pikiran ketiga, dan Pancasila sila pertama ini adalah pokok pikiran keempat. Ini yang dilandasi oleh sila kedua. Nah, di sini negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan apa? Merupakan dari sila yang keberapa ini? Sila yang ketiga ya, atau pokok pikiran yang pertama. Yaitu apa pokok pikiran yang pertama? Yaitu persatuan. Oke, berarti nomor A betul ya. Nomor B, negara yang bagian B atau option B, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Oke, ini merupakan pokok pikiran keberapa? Pokok pikiran yang ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Ini pokok pikiran yang
ketiga, atau kalau di Pancasila ini merupakan Pancasila sila keempat ini ya, yang ini. Oke, berarti ini betul, ini juga betul. Ini yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti yang salahnya. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran keberapa? Pokok pikiran yang kedua. Kalau di Pancasila itu merupakan sila Pancasila yang kelima. Oke, berarti ini betul. Nah, kalau yang D, negara hendak mewujudkan persatuan dalam bidang ekonomi. Oke, ini kurang tepat ya, ini kurang tepat. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan pokok pikiran keberapa? Pokok pikiran yang keempat ya, pokok pikiran yang keempat. Berarti pokok pikiran yang pertama persatuan, pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial, dan pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang bukan merupakan pokok pikiran adalah negara hendak mewujudkan persamaan dalam bidang ekonomi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 3. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bunyi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan berdasarkan pasal 34 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang berbunyi, ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi, berdasarkan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, merupakan penjabaran pokok pikiran titik-titik. A. Persatuan, B. Ketuhanan, C. Keadilan sosial, D. Kedaulatan rakyat, E. Ketuhanan yang didasari kemanusiaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, ini adalah pasal 33 dan pasal 34 ini. 33 itu tentang apa? Tentang perekonomian. Sedangkan pasal 34 ini tentang apa? Pasal 34 tentang pasal 34 ini tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Sekali lagi, pasal 33 ini tentang perekonomian nasional ya, tentang perekonomian nasional, sedangkan pasal 34 ini tentang kesejahteraan sosial. Nah, dari atau berdasarkan pasal 33 khususnya ayat ketiga dan pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 ini merupakan penjabaran dari pokok pikiran keberapa? Ya, jawaban yang tepat adalah pokok pikiran yang keadilan sosial atau pokok pikiran yang kedua ya, pokok pikiran yang kedua, di mana pokok pikiran yang kedua itu adalah keadilan sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kenapa yang C atau kenapa sih jawabannya keadilan sosial? Karena di sini tentang perekonomian nasional dan juga tentang kesejahteraan sosial ini berkaitan dengan dengan keadilan khususnya dalam masyarakat di sini ya. Nah, contohnya di sini fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh siapa? Oleh negara. Nah, harus mendapatkan keadilan. Terus juga contohnya di sini pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat. Untuk kemakmuran rakyat di sini digunakan dengan cara apa? Dengan cara seadil-adilnya ya, seadil-adilnya. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C tentang keadilan sosial. Pasal 33 dan pasal 34 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial ini merupakan penjabaran atau aplikasi atau penerapan dari keadilan sosial. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 4 ya teman-teman. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengamalkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya semua warga negara harus
saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, serta membina kerukunan antar umat seagama dan antar umat beragama, ya, antar umat agama dan juga antar umat beragama. Nah, hal ini merupakan penerapan pokok pikiran ke titik-titik. A kedua, B pertama, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, ini soal nomor 4 ya, latihan soal nomor 4 ini berkaitan dengan apa? Dengan agama, Nah, tentunya berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, atau berkaitan dengan yang ditanyakan di soal ini adalah yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan ketuhanan, ya teman-teman. Nah, jadi ketuhanan ini merupakan penerapan pokok pikiran keberapa? Ya, ketuhanan ini merupakan pokok pikiran yang keempat. Masih ingat kan rumusnya? Rumusnya itu adalah 3, 5, 4, 1. Berarti ini adalah sila yang ketiga. Sila yang ketiga merupakan penerapan dari pokok pikiran yang pertama. Sila yang kelima merupakan penerapan pokok pikiran yang kedua. Sila yang keempat merupakan pokok pikiran yang ketiga. Sila yang pertama merupakan pokok pikiran yang keempat. Jadi ketuhanan ini, ya, ketuhanan ini merupakan penerapan atau aplikasi dari pokok pikiran yang keempat. Pokok pikiran yang pertama itu tentang apa? Pokok pikiran yang pertama tentang persatuan. Pokok pikiran yang kedua yaitu tentang keadilan sosial. Ini berkaitan dengan sila yang kelima. Ini berkaitan dengan sila yang ketiga, atau penjelmaan dari sila yang ketiga, atau penerapan dari sila yang ketiga. Ini penerapan dari sila yang kelima. Pokok pikiran yang ketiga ini tentang apa? Kedaulatan rakyat, atau di Pancasila ini merupakan penerapan sila yang keempat. Yang pokok pikiran yang keempat ini tentang ketuhanan berdasarkan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti ketuhanan ini merupakan penerapan atau aplikasi atau penjelmaan dari Pancasila sila yang ke-1. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal terakhir ya teman-teman. Ketika ada kerja bakti di lingkungan sekitar, Anda sebagai warga setempat ikut serta membantu dalam aktivitas tersebut. Keikutsertaan Anda dalam kegiatan tersebut merupakan contoh pelaksanaan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pokok pikiran ke titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kerja bakti. Nah, kerja bakti ini merupakan penerapan atau aplikasi dari pokok pikiran keberapa? A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Jawaban yang tepat adalah merupakan kerja bakti ini kalau di Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Pengamalan sila ke-5. Kalau di pokok pikiran sila ke-5 ini merupakan pokok pikiran keberapa? Pokok pikiran ke-2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, ya, yang B. Jadi sekali lagi kerja bakti yang dilakukan oleh kita di sini karena kita adalah sedang sebagai warga setempat itu ya, dan melakukan kerja bakti atau gotong royong ini merupakan penerapan atau aplikasi dari pokok pikiran yang kedua, yaitu apa? Pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial. Baik teman-teman, untuk latihan soal kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada latihan soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.